Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa kembali di channel Perawat Online. Oke ya, pada kesempatan kali ini kita akan masih membahas soal UKOM ya. Kita berlatih kembali latihan soal UKOM baik untuk yang NES maupun yang D3 keperawatan. Oke, malam ini kita akan masuk ke bagian KMB ya. Sudah banyak sekali latihan soal yang ada di channel ini terkait tentang KMB, Gadar, dan sebagainya ya. Oke, bagi teman-teman yang baru bergabung dan menemukan channel Perawat Online, silakan subscribe dulu channel kami Perawat Online supaya kami tetap semangat untuk membuat video-video terkait tentang pembelajaran baik soal UKOM maupun yang lainnya ya. Oke, langsung saja kita lanjutkan. Ya, sebelum kita masuk ke latihan soal, kita berlatih soal, kita tundukkan kepala sejenak ya untuk mengenang para pahlawan medis ya, para pahlawan medis terutama teman sejawat kita yaitu perawat yang sudah gugur dalam mengatasi masalah COVID ya, wabah COVID yang ada di Indonesia ini. Oke, yuk silahkan berdoa, dipersilahkan. Ya, selesai. Oke, semoga amal beliau semua para pejuang COVID ya, para pejuang COVID terutama khususnya bagi teman sejawat kita perawat mendapat balasan dan diterima amalannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Oke, siap-siap kita mulai. Yuk teman-teman, kita akan segera mulai kelas di YouTube ini ya, kelas YouTube ini kita akan berlatih soal terkait tentang KMB, ya, soal UKOM bagian KMB. Oke, sekarang kita masuk ke soal pertama. Oke ya. Saya akan bacakan dulu soalnya. Seorang pasien usia 27 tahun pos kecelakaan lalu lintas dirawat di ruangan bedah ortopedi. Berdasarkan pengkajian, klien mengalami multiple fraktur bagian femur dan ekstremitas kanan atas. Klien mengeluh nyeri dan sulit menggerakkan area ekstremitas, serta tonus otot ekstremitasnya menurun. Klien sudah terpasang skeletal traksi pada femur dan chip pada tangan kanan. Berdasarkan kasus di atas, apakah diagnosis keperawatan yang tepat? Opsi A yaitu intoleransi aktivitas, B. Gangguan mobilitas fisik, C. Nyeri akut, D. Resiko cedera, atau E. Gangguan rasa nyaman. Nah, oke, pada soal pertama ini menanyakan terkait tentang diagnosis keperawatan ya, atau masalah keperawatan. Oke, di video-video sebelumnya mungkin teman-teman yang sudah sering menonton video pembelajaran UKOM di channel Perawat Online ini, tentunya masih ingat bagaimana sih cara tips triknya untuk menjawab soal terkait tentang ini diagnosis keperawatan ya. Kita harus tahu ciri-ciri dari masing-masing diagnosis keperawatan ya, karena setiap diagnosis keperawatan itu memiliki ciri-cirinya. Nah, pada soal nomor 1 ini kita harus bisa menemukan kata kuncinya dulu. Kata kuncinya apa? Kita lihat di bagian keluhan. Oke, sebelum saya buka kuncinya, yuk teman-teman coba dulu kira-kira apa jawabannya pada soal nomor 1 ini. Silahkan. Oke, teman-teman yang baru bergabung bisa absen dulu ya. Malam ini, siapa saja yang sudah hadir pada pembelajaran di channel Perawat Online ini? Oke, UKOM sudah tinggal menghitung hari, teman-teman. Ya, kurang beberapa minggu lagi, ya. Jadi, harapannya teman-teman semua, teman-teman sahabat yang ada di channel Perawat Online ini bisa kompeten ya nanti pada UKOM periode Oktober ini. Oke, yuk silakan teman-teman bisa komen dulu, kira-kira nomor 1 ini apa jawabannya?
Oke, perhatikan keluhan ya, perhatikan keluhan yang ada pada klien, kemudian perhatikan diagnosis medisnya bila ada, dan juga pemeriksaan penunjang. Nah, itu nanti yang bisa kita ambil kesimpulan untuk menentukan apa sih diagnosa keperawatan yang tepat pada pasien tersebut. Oke, simpel sekali teman-teman sebenarnya. Jadi, soal UKOM itu jangan dibikin rumit ya, dibikin sesederhana mungkin ya. Oke, yuk silakan coba teman-teman menjawab kira-kira apa jawabannya. Oke, sekarang kita bahas ya, sudah banyak yang menjawab. Sekarang kita bahas soal pada nomor 1 ini. Kira-kira apa sih jawabannya? Oke, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, perhatikan keluhannya. Di sini apa keluhannya nih ya? Hasil pengkajian, klien mengalami multiple fraktur bagian femur ekstremitas kanan atas. Berarti kita sudah punya bayangan pasiennya fraktur ya. Kemudian keluhannya apa ini? Nyeri dan sulit menggerakkan area ekstremitas. Itu bisa menjadi kata kuncinya teman-teman ya. Ada nyeri dan sulit menggerakkan area ekstremitas. Nyerinya tidak disebutkan berapa skalanya, ya hanya disebutkan nyeri saja. Ya, jadi kalau teman-teman menjawab opsi C itu sudah tidak benar ya, tidak benar karena di sini nyerinya tidak disebutkan skalanya berapa ya. Kemudian tonus ototnya menurun, itu juga bisa menjadi kata kunci yang bisa memperkuat jawaban teman-teman untuk menentukan diagnosis medis. Ya, sepertinya ini sudah banyak yang benar ya, jawaban nomor 1 ini. Oke, langsung saja kita kunci ya. Nah, ini adalah kata kunci teman-teman. Ada nyeri dan sulit menggerakkan area ekstremitas serta tonus otot ekstremitas menurun. Ya, kekuatan ototnya menurun dan dia juga sulit menggerakkan area ekstremitas. Nah, jadi apa jawabannya? Apakah intoleransi aktivitas, gangguan mobilitas fisik, nyeri akut, resiko cedera, atau gangguan rasa nyaman? Oke, kita kunci. Oke, jawaban tepat adalah opsi B, yaitu gangguan mobilitas fisik. Ya, banyak yang kompeten pada soal nomor 1 ini. Ya. Oke, jadi begitu cara menjawabnya. Kita harus tahu dulu kata kuncinya di situ ya. Kata kuncinya bisa diambil dari keluhan. Juga bisa ditambahkan dengan diagnosis medis, dan bila ada ditambah dengan pemeriksaan penunjang. Nah, dari kata kunci ini baru kita simpulkan kira-kira mengarah kemana ya. Intoleransi aktivitas jelas tidak ya, karena di sini tidak ada ciri khas yang mengatakan pasien sesak setelah beraktivitas ya, atau saat beraktivitas, tidak ada keluhan itu. Jadi jelas A sudah kita buang ya. Nyeri akut tadi sudah, karena apa? Skala nyerinya tidak ditampilkan di sini. Resiko cedera mungkin itu bisa ya, tapi di sini adalah apabila ada soal terkait diagnosis keperawatan, kita cari yang paling utama. Paling utama apa? Artinya yang paling aktual, yang berhubungan dengan keluhan pasien pada saat itu. Gangguan rasa nyaman. Ya, jadi jawaban yang tepat yaitu adalah opsi yang B, yaitu gangguan mobilitas fisik, sesuai dengan kata kunci yang sudah kita tampilkan pada soal nomor 1 ini. Oke. Oke ya, saya rasa soal nomor 1 sudah clear, sudah jelas, kita sudah bisa beranjak ke soal berikutnya. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 2, teman-teman. Seorang laki-laki usianya 47 tahun dirawat dengan chronic kidney disease atau CKD. Hasil pengkajian itu didapatkan klien mengeluh sesak nafas, mual disertai penurunan nafsu makan. Kemudian terdapat edema di wajah dan tungkai klien. Berat badan klien meningkat 4 kg semenjak 3 hari dirawat di rumah sakit. CVP-nya meningkat, terjadi reflux hepatojugular kolitif ya. Apakah masalah perawatan yang tepat? Oke. Opsi A, intoleransi aktivitas. Opsi B, gangguan mobilitas fisik. C, kelebihan volume cairan. D, defisit nutrisi. Atau E, gangguan rasa nyaman ya. Oke, yuk teman-teman coba menjawab dulu kira-kira apa jawaban yang tepat pada soal nomor 2 ini ya.
Nomor 2, soalnya masih terkait tentang masalah keperawatan atau diagnosis keperawatan ya. Jadi cara menjawabnya sama seperti soal sebelumnya atau soal nomor 1 tadi ya. Yuk hati-hati. Yuk silakan teman-teman coba menjawab. Pastikan teman-teman tidak salah menentukan kata kuncinya ya. Karena itu penting untuk menentukan jawaban terkait soal diagnosis keperawatan. Oke, saya tunggu teman-teman. Yuk silakan sambil dijawab di kolom live chatnya ya. Jangan lupa seperti biasa, kolom live chatnya jawab nomor 2, jawabannya apa? 2A, 2B, 2C, 2D atau 2E ya. Yuk. Kalau ada yang belum paham, langsung saja komen di kelas WhatsApp-nya masing-masing ya. Saya juga sambil pantau di kelas WhatsApp-nya. Oke, sudah banyak yang menjawab, langsung kita kunci. Oke, banyak yang kompeten. Ada soal nomor 2 ini ya. Oke, sekarang kita akan bahas ya. Tadi sama. Kata kuncinya apa? Lihat keluhannya ya. Di soal nomor 2, diagnosis medisnya ada yaitu CKD berarti berhubungan dengan ginjal. Ginjal berarti berhubungan dengan sistem kemihan. Kemudian kita lihat keluhan pasiennya apa. Di sini kliennya ternyata mengeluh sesak nafas. Ya, kemudian mual disertai dengan penurunan nafsu makan. Oke, ada sesak, ada mual, nafsu makan. Kemudian juga terdapat edema. Ini hasil pemeriksaannya. Ya, dapat edema di wajah dan tungkai. Edemanya ada di wajah, juga ada di selenitas. Berat badannya mengalami peningkatan 4 kg sebanyak 3 hari. Nah, itu kita sudah bisa menjadi kata kuncinya, teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa dapat mengambil kata kuncinya. Ya, apa yaitu edema di wajah dan tungkai, berat badannya bertambah. Ya, diperkuat dengan diagnosis medisnya berhubungan dengan CKD, ya CKD atau gagal ginjal kronis. Ya. Nah, dari kata kunci ini kita sudah bisa menentukan kira-kira mana jawaban yang tepat ya. Oke ya Bang. Oke, jawaban yang tepat yaitu adalah opsi C, yaitu kelebihan volume cairan ya. Karena apa? Karena sudah jelas di kata kuncinya mengalami edema, kemudian penambahan berat badan yang signifikan dari 4 kg semenjak 3 hari ya. Padahal dia mengalami penurunan nafsu makan. Itu sudah kita bisa menduga, oh mungkin karena edemanya, sehingga berat badannya bisa bertambah. Ditambah lagi diagnosis medisnya berhubungan dengan CKD. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang C ya, kelebihan volume cairan. Ya, bukan yang defisit nutrisi. Hati-hati, di sini ada pengecoh ya. Kenapa kok bukan defisit nutrisi? Padahal di kasus itu ada mual dan penurunan nafsu makan ya. Kenapa? Karena penurunan nafsu makan biasanya kalau terkait tentang defisit nutrisi itu pasti akan ada penurunan berat badan. Nah, penurunan berat badannya di soal ini tidak ada. Tapi sebaliknya, yaitu berat badannya malah semakin meningkat. Maka defisit nutrisi ini bisa kita singkirkan. Ya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang C, yaitu kelebihan volume cairan. Oke. Oke ya, semakin banyak yang kompeten ya, sudah mulai terbiasa menjawab soal yang berhubungan dengan masalah keperawatan atau diagnosis keperawatan. Oke, saya rasa sudah clear di soal nomor 2. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, soal nomor 3. Ya. Seorang laki-laki usia 25 tahun itu di ruang rawat luka bakar akibat tersiram air panas. Hasil pengkajian terdapat luka bakar pada seluruh tangan kanan dan kiri serta punggung atas. Tekanan darahnya 110/70, nadinya 100 kali per menit, frekuensi nafasnya 24 kali per menit, berat badannya 60 kg. Berapakah cairan yang diperlukan dalam 24 jam pada pasien tersebut? Nah,
Opsi A 4.320 mili, opsi B 6.480, opsi C 7.200, opsi D 8.460, atau opsi E 9.600 ya. Nah, soal ketiga terkait soal luka bakar. Nah, di video-video sebelumnya juga sudah ada ya, sudah saya bahas khusus ya terkait tentang materi dan latihan soal luka bakar ya. Jadi mungkin teman-teman yang sudah menyimak video sebelumnya itu sudah akan mudah untuk menjawab soal seperti ini ya. Jadi bagi teman-teman yang belum menonton atau menyimak video sebelumnya, silakan ya, nanti teman-teman bisa cari di video yang ada di channel Perawat Online terkait tentang luka bakar ya. Oke, silakan teman-teman coba menghitung dulu, silakan coba menghitung, masukkan rumusnya, kemudian dapat berapa ya terkait kebutuhan caranya. Yuk silakan komen di live chatnya ya, apakah A, B, C, D, dan E. Jangan lupa dikasih angka di depannya ya, 3A, 3B, 3C, 3D, atau 3E ya. Oke, yuk. Soal luka bakar ini pasti muncul dalam UKOM ya. Dan soal luka bakar kalau terkait tentang kebutuhan cairan, rugi kalau sampai salah karena jawabannya sudah pasti dari hasil hitungan ya. Jadi teman-teman harus teliti, jangan sampai salah ya. Perhatikan juga pertanyaannya, apakah cairan yang diperlukan dalam 24 jam atau cairan yang diperlukan pada 8 jam pertama. Itu nanti juga berbeda ya cara pengerjaannya ya. Nah, pada soal nomor 3 ya, yang ditanyakan ini adalah yang 24 jam ya. Ini juga harus teliti, hati-hati juga di sini. Oke teman-teman yang baru bergabung, yang baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe ya channel Perawat Online supaya teman-teman selalu update video terbaru kami terkait tentang pembelajaran UKOM ya, terutama di bidang keperawatan ya. Oke, sudah banyak yang menjawab. Sekarang kita akan coba membahas ya. Langkah pertama kalau ada soal seperti ini ya, kita harus tentukan dulu apa? Oke, luas luka bakarnya ya. Teman-teman pasti masih ingat istilah rule of 9 ya, rule of 9 terkait tentang persentase luas luka bakar. Nah, di sini kita harus tahu bagian mana saja sih yang mengalami luka bakar. Di soal nomor 3 ini disebutkan yang mengalami luka bakar yaitu yang ada di tangan kanan dan kiri serta punggung atas. Jadi ada 3 bagian, tangan kanan, kemudian tangan kiri, dan punggung atas ya. Oke. Nah, ini ya saya kasih rule of 9-nya ya, atau persentase dari luka bakar di setiap bagian tubuh ya. Oke, kita bahas sekarang. Tadi adalah seluruh tangan kanan. Ini bagian depan, ini bagian belakang. Ini adalah seluruh tangan kanan bagian depan 4,5, bagian belakang 4,5. Jadi totalnya adalah 9 ya. Yang kiri sama, berarti tangan kanan kiri 18. Punggung atas mana? Berarti bagian belakang. Nah, ini ya, punggung atas 9 ya. Jadi berapa totalnya? 27%. Nah, ini. Total luas bakarnya sudah kita tahu 27%. Kemudian kita masukkan rumus Baxter ya, rumus Baxter untuk menentukan kebutuhan cairan ya. Karena dalam 24 jam maka kita langsung masukkan saja 4 dikali luas luka bakar dikali berat badan. Berat badannya sudah diketahui 60 kg. Jadi tinggal kita masukkan saja. Totalnya adalah 6.480 ml ya. Nah, jadi jawaban yang tepat yaitu adalah opsi B, teman-teman. Beda halnya nanti kalau pertanyaannya adalah
Pertanyaannya adalah ini, berapakah cairan yang diperlukan pada 8 jam pertama? Nah, kalau pertanyaannya 8 jam pertama, maka total dari rumus Baxter ini tinggal dibagi 2, itu saja ya, hanya tambahannya itu saja. Kalau 8 jam pertama berarti tinggal dibagi 2, dari total ini dibagi 2, itu untuk pertanyaan terkait kebutuhan cairan 8 jam pertama. Nah, itu bedanya. Jadi teman-teman harus teliti. Kalau yang ini kan hanya 24 jam, berarti langsung saja kita masukkan tanpa harus dibagi 2. Oke, jadi jawaban tepat opsi B ya. Oke ya, banyak yang kompeten pada soal nomor 3 ya. Oke, masih semangat ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke. Seorang laki-laki usianya 55 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan diare kronis sejak 1 bulan yang lalu. Pasien memiliki diagnosis HIV, mengalami penurunan berat badan, merasa lemas dan pusing. Hasil pengkajian turgor kulit tidak elastis, membran mukosa kering, urin outputnya menurun, konsentrasinya menurun. Apakah masalah keperawatan utama pada pasien tersebut? A. Defisit nutrisi, B. Defisit volume cairan, C. Intoleransi aktivitas, D. Gangguan rasa nyaman, atau E. Nyeri akut. Nah, oke, kira-kira apa jawaban yang tepat pada nomor 4 ya? Ini soal yang sama seperti soal nomor 1 dan 2 tadi ya, terkait tentang masalah keperawatan. Oke, teman-teman coba dulu menjawab terkait soal nomor 4 ini. Yuk, silakan komen di live chatnya nomor 4 jawabannya apa? A, B, C, D, atau E ya. Oke, jadi teman-teman harus sering berlatih soal KMB ya. Kenapa? Karena soal KMB itu persentasenya banyak. Soalnya sekitar 45-60 soal ya. Dari 180 soal itu antara 45-60 soal itu adalah soal KMB. Nah, jadi kesempatan teman-teman untuk mencuri poin sangat besar di sana. Jadi harus sering-sering berlatih soal KMB. Oke, yang belum menjawab silakan saya tunggu kira-kira apa jawabannya. Oke, sekarang kita langsung bahas ya. Kita coba bahas. Oke, caranya sama. Kita harus mengetahui kata kunci dari soal ini. Ya, kita lihat apakah ada diagnosis medisnya. Ada, yaitu ada diare. Ya, ini riwayat berarti ya. Ada keluhan diare sejak 1 bulan yang lalu. Tidak, ternyata dia diare kronis sejak 1 bulan yang lalu. Berarti masih diare dia. Kemudian pasien memiliki diagnosis HIV, dia juga HIV. Ya. Kemudian mengalami penurunan berat badan, merasa lemas, pusing. Hasil pengkajian, turgor kulitnya tidak elastis, membran mukosa kering, urin output menurun, konsentrasi menurun. Nah, dari sini kita sudah bisa menyimpulkan ya, data mayor atau data yang paling banyak itu berhubungan dengan apa? Oke, kita bisa munculkan kata kunci yang di sini adalah turgor kulitnya tidak elastis, membran mukosanya kering, urin outputnya menurun. Nah, kemudian ditambah diagnosisnya dia juga mengalami diare sejak 1 bulan yang lalu. Nah, ini sudah mengarah kemana? Oke ya, teman-teman kalau sudah dikasih kata kuncinya ini pasti akan mudah ya. Jadi teman-teman harus teliti dan cermat dalam menentukan kata kunci di setiap soal. Nah, itu kuncinya sebenarnya. Jadi jelas jawabannya adalah D ya, berhubungan dengan defisit volume cairan atau kekurangan volume cairan sesuai dengan kata kunci yang sudah kita tentukan pada soal nomor 4 ini. Oke. Ya, banyak yang kompeten pada soal nomor 4. Oke. Oke ya, sepertinya sudah siap untuk kompeten semua nanti di UKOM periode ini. Oke, semoga harapan teman-teman sesuai dengan semoga nanti kenyataannya sesuai dengan harapan ya.
Dan tentunya kami juga mengharapkan angka kelulusan hukum nasional itu juga bisa meningkat ya, kalau perlu 100% semua ya, sehingga tidak ada lagi yang namanya retaker ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, pada kesempatan malam ini saya agak cepat ya, tidak seperti biasanya. Ini soal terakhir teman-teman, ini soal terakhir ya, soal kelima adalah soal terakhir ya. Oke, saya bacakan. Seorang pasien laki-laki usianya 30 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan diagnosis kolik renal. Pasien mengatakan sudah 5 jam sulit BAK. Keluhan dirasakan secara tiba-tiba dan pasien tidak memiliki riwayat sebelumnya. Pasien merasakan nyeri pada daerah pinggang dengan skala 7. Ekspresi wajahnya tampak kesakitan dan TTP pasien dalam batas normal. Apakah pemeriksaan penunjang utama yang harus dikolaborasikan kasus tersebut? Nah ya. Pertanyaan ini berhubungan dengan pemeriksaan penunjang. Ya, ini menanyakan tentang pemeriksaan penunjang atau tindakan ya, atau tindakan keperawatan tapi yang kolaborasi, bukan yang mandiri. Oke. A. Spesimen darah, B. Spesimen urin, C. Foto ronsen, D. Pemeriksaan EKG, atau E. CT scan. Ya, ayo teman-teman coba jawab soal terakhir ini di kesempatan malam ini. Kira-kira apa tindakan perawatan yang bisa kita lakukan? Dalam hal ini adalah yang kolaborasi. Oke, yuk silakan yang belum menjawab. Oke, wah, kompak semua ini kayaknya ya. Ada yang berbeda, oke. Oke, langsung saja kita bahas ya. Di soal ada diagnosisnya kolik renal ya, berkaitan tentang kolik renal atau ginjal. Nah, kolik renal biasanya pasiennya akan mengalami nyeri pinggang biasanya, itu adalah gejala pada kolik renal. Nah, ini adalah nyeri skalanya 7. Nah, sudah 5 jam sulit BAK. Nah, BAK-nya juga mengalami kesulitan, ekspresi wajah kesakitan, dan TTV pasiennya masih dalam batas normal. TTV masih normal. Kira-kira kita harus bisa mengambil kata kuncinya. Nah, ini ya kata kuncinya adalah 5 jam sulit BAK dan nyeri pinggang. Berarti ini berhubungan dengan ginjal. Sudah jelas diagnosisnya ginjal, berarti dengan sistem perkemihan. Nah, kalau sistem perkemihan dari opsi A, B, C, D, dan E, kira-kira apa jawabannya? Hati-hati ya. Yang jelas D, EKG jelas kita singkirkan ya. Foto ronsen tidak disebutkan spesifik apa, CT scan tidak disebutkan spesifiknya di mana. Ya, itu hati-hati ya. Jadi jawabannya kira-kira apa? Jadi jelas ya, jawabannya adalah yang berhubungan dengan sistem perkemihan, yaitu kita harus melihat dari spesimen urinnya di sana ya. Maka tindakan atau pemeriksaan penunjang pada pasien yang soal nomor 5 berhubungan yang diagnosis kolik renal yaitu ya adalah yang dilakukan yaitu spesimen urin, pemeriksaan spesimen urin. Oke, nah. Oke, banyak yang kompeten. Oke, malam ini yang kompeten semua siapa? Dari soal nomor 1 sampai 5. Oke, ya. Oke, yuk. Bisa tuliskan di live chatnya. Semoga bisa menjadi penyemangat teman-teman. Supaya menjadi kenyataan. Harapan ini sesuai dengan nanti di hari Hukum ya. Teman-teman bisa melahap semua soal, 180 soal. Kalau perlu semuanya benar ya. Luar biasa ya. Oke. Oke, kita sudah sampai di penghujung video pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman ya, terutama yang sudah subscribe channel Perawat Online. Alhamdulillah sudah sampai tembus 5.000 subscriber ya. Jadi kami mengucapkan terima kasih atas atensinya selama ini. Dan yang baru bergabung jangan lupa subscribe ya channel kami Perawat Online dan juga bisa follow Instagram kami di @saktia institute ya.
Oke, teman-teman bisa melihat video lainnya di sini. Silahkan klik bagi teman-teman yang belum melihat video-video sebelumnya terkait pembelajaran hukum. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Semoga kompeten pada hukum periode ini. Sampai ketemu kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.